Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Royanda, asal dari Pasaman Barat, jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang fase belajar motorik pada level pertama. Yang pertama kita akan membahas pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan individu memperoleh suatu pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan dan belajar. Jadi konsep utama pada konsep utama belajar yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Sehingga setelah mengetahui suatu informasi kemudian bisa dilakukan dan juga bisa dikembangkan sesuai dengan keterampilan diri masing-masing. Kemudian fase belajar motorik pada level pertama, pada tingkat pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang fase belajar menurut para ahli, yaitu menurut Gately. Yang pertama yaitu fase pengenalan yang disebut dengan apprehending phase. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Jadi ya, pada fase pengenalan ini siswa akan mengenali apa arti terhadap suatu informasi. Contohnya ketika guru menyampaikan terhadap muridnya suatu pembelajaran, suatu informasi, suatu ilmu, maka yang pertama yaitu guru akan mengenalkan terhadap suatu materi, sehingga siswa itu bisa menangkap apa arti terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, fase perolehan, itu yang disebut dengan acquisition phase. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi ya, pada fase perolehan ini yang mana siswa setelah dia mengenali terhadap apa ilmu, apa informasi yang disampaikan oleh guru, kemudian dia akan menghubungkan sehingga mengembangkan terhadap materi tersebut. Kemudian yang ketiga, fase penyimpanan yang disebut dengan storage. Fase storage adalah fase penyimpanan informasi. Ada informasi yang disimpan dalam jangka waktu pendek, ada yang disimpan dalam jangka panjang. Jadi ya, pada fase penyimpanan di sini, setelah siswa itu memperoleh ilmu, memperoleh informasi, kemudian siswa tersebut akan menyimpan terhadap sebagian informasi yang disampaikan. Kemudian yang keempat, fase pemanggilan atau yang disebut dengan retrieval phase. Fase ini adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Jadi ya, pada fase pemanggilan di sini, ketika siswa tersebut sudah mendapatkan informasi, memperoleh suatu ilmu, kemudian disimpan di dalam memorinya, kemudian pada fase pemanggilan inilah kemudian siswa tersebut akan mengingat kembali apa yang telah mereka dapat, apa informasi yang telah didapatkan. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik pada tingkat pertama. Yang pertama, ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Jadi seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Jadi konsep dari ciri-ciri umum kemampuan fase belajar tingkat pertama ini yaitu individu tersebut hanya bisa melakukan suatu gerakan, melakukan suatu aktivitas ketika diperintah saja,
perintah ketika dituntut saja. Ya contohnya ya siswa yang baru masuk, contohnya mahasiswa baru, yang ketika melakukan suatu gerakan, suatu aktivitas, yang mana sebelum melakukan aktivitas mereka akan dituntut terlebih dahulu, akan diperintah terlebih dahulu untuk melakukan gerakan, baru mereka bisa melaksanakan terhadap gerakan tersebut. Kemudian ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Yang pertama, struktur dasar gerakan yang masih kasar ataupun masih belum sempurna. Jadi ya dasar gerakannya itu masih belum maksimal ketika dilakukan. Kemudian irama gerakan yang masih kurang disebabkan oleh beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan. Jadi irama gerakan yang kurang, yang pertama itu disebabkan oleh kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi yang didapatkan. Kemudian yang kedua, belum dapat mengatur dan mengimpulskan tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Jadi yang kedua, belum bisanya mengatur terhadap suatu tenaga, seberapa tenaga yang dikeluarkan, seberapa tenaga yang harus dibutuhkan saat melakukan suatu gerakan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu hubungan gerakan dari bagian-bagian gerakan dari satu anggota tubuh yang lain masih belum terkoordinir dengan baik. Jadi ya pada fase ini ciri yang ketiga yaitu hubungan gerakan yang masih kurang, masih belum terkoordinir baik suatu dari anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain dalam melaksanakan suatu gerakan, itu masih belum baik. Kemudian ciri yang keempat yaitu luas gerakan. Luas gerakan disebabkan karena kemampuan koordinasinya masing-masing belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, dari segi waktu, dari segi ruangan yang terpakai itu belum dapat direalisasikan. Ya, jadi keluasan gerakan itu masih kurang karena belum bisa membagi terhadap tenaganya, membagi terhadap waktunya, membagi terhadap ruangannya. Kemudian ciri yang kelima adalah kelancaran gerakan atau aliran gerakan. Aliran gerakan atau kelancaran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat karena kurangnya kecepatan dan percepatan yang disebabkan karena tenaga yang diberikan itu belum maksimal. Jadi ya sebab dari tenaga yang diberikan belum cukup, tenaga yang diberikan belum maksimal, sehingga kelancaran gerakan itu masih kurang. Kemudian ciri yang keenam yaitu kecepatan gerakan yang masih belum baik, yaitu yang masih bersifat lambat, masih bersifat kaku. Kemudian ciri yang ke-7 yaitu ketepatan dan kekonstanan gerakan. Ketepatan gerakan yang dimiliki oleh individu pada fase pertama ini ya masih dikatakan belum ada ketepatan, belum ada kesesuaian terhadap gerakan, karena ya belum stabil, karena latihannya kurang, karena ya informasi yang dia dapatkan masih belum cukup, sehingga ketepatan gerakan itu masih kurang. Kemudian bayangan gerakan artinya ya program gerakan baru membuat komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja belum terinci. Jadi ya dalam program gerakannya itu ya masih secara umum, belum bisa diperinci. Itulah ciri-ciri fase belajar motorik level pertama, level awal. Ya, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah informasi, kata-kata yang belum pas pada tempatnya,
kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.